Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat-sehat Bu Haryati? Alhamdulillah Ustadz sehat. Jenengan di mana ini? Ngajarnya di? Bagaimana Ustadz? Ngajarnya di mana Bu Haryati? Ngajar di SD Ustadz. SD mana? SD Impres 1 Kepulauan Yapen Ustadz. Yapen Maropen. Apa bedanya Yapen dengan Maropen? Yapen, Kepulauan Yapen Ustadz. Bukan, iya Maropen lain lagi. Maropen itu kepulauan juga? Yapen, Maropen itu lain ya? Lain. Iya Ustadz. Tapi sama-sama kepulauan. Jadi menyeberang lagi dari Kepulauan Yapen. Iya. Okay. Ustadz biasa ke Waropen? Oh, belum pernah ke sana, belum. Cuman dengar istilah itu aja. Mari kita buka dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jaringannya bagus, Bu Haryati. Jaringannya bagus. Jaringannya bagus. Iya bagus Ustadz. Ini kamu posisi Ustadz. Di sekolahan apa di mana nih posisinya? Di rumah Ustadz. Oh iya. Coba kamu buka RPP yang kemarin untuk praktek ngajar itu. Kemudian nanti silakan dijelaskan RPP-nya, kemudian bagaimana praktek mengajarnya di micro teaching kemarin, apa kendala-kendala yang diketemukan, kemudian apa solusi yang dilakukan oleh Bu Haryati untuk menghadapi kendala-kendala itu. Silakan. Ya, baik Ustadz, saya coba buka dulu. Screen. Ya, baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya akan sedikit memaparkan tentang RPP yang saya bikin kemarin pada saat per-teaching Ustadz. Ya, jadi di sini rencana pelaksanaan pembelajaran sekolah, nama sekolah SD Impres 1 Serui, mata pelajaran pendidikan agama Islam, kelas 6 semester 1, tema, ayo membayar zakat, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, kompetensi dasar, KD1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KD2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KI3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat umum.
KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sekarang kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1.7 menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. 2.7 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. 3.7 memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. 4.7 menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Nah, dalam KD ini kita jabarkan ke IPK atau indikator pencapaian kompetensi. 1.7.1 membiasakan membayar zakat fitrah di bulan Ramadan. 1.7.2 melibatkan diri dalam kegiatan zakat. 2.7.3 membiasakan sikap peduli kepada sesama. 2.7.4 membiasakan membayar zakat dalam membersihkan jiwa dan harta. 2.7.5 membuktikan zakat fitrah dapat menggembirakan hati penerimanya. 3.7.6 menguraikan makna zakat. 3.7.7 mendiferensiasikan zakat fitrah dan zakat mal. 3.7.8 memerinci jumlah zakat yang dikeluarkan. 3.7.9 menelaah makna Quran Surah At-Taubah ayat 60. 3.7.10 menelaah hikmah zakat. 3.7.11 menguraikan syarat wajib zakat mal. 3.7.12 mengkategorikan jenis harta yang dizakati. 3.7.13 mengkategorikan orang yang berhak menerima zakat. 3.7.14 melakukan kegiatan pengumpulan zakat. 4.7.15 mengelola kegiatan penyaluran zakat. Ya, jadi dari indikator pencapaian ini, sekarang kita akan ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini sama kaitannya dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi tujuan pembelajaran setelah menyimak, tanya jawab, diskusi, dan menggali informasi, siswa dapat 1. Membiasakan membayar zakat fitrah di bulan Ramadan dengan santun. 2. Melibatkan diri dalam kegiatan zakat dengan senang hati. 3. Membiasakan sikap peduli kepada sesama dengan santun. 4. Membuktikan membayar zakat dapat membersihkan jiwa dan harta dengan baik. 5. Membuktikan zakat fitrah dapat menggembirakan hati penerimanya. 6. Menguraikan makna zakat dengan benar. 7. Mendiferensiasikan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. 8. Memerinci jumlah zakat yang dikeluarkan dengan jelas. 9. Menelaah makna Quran Surah At-Taubah ayat 60 dengan teliti. 10. Menelaah hikmah zakat secara cermat. 11. Menguraikan syarat wajib zakat mal dengan runtut. 12. Mengkategorikan orang yang wajib membayar zakat fitrah dengan jelas. 13. Mengkategorikan orang yang berhak menerima zakat dengan benar.
14. Melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat dengan baik dan teratur. 15. Mengelola kegiatan penyaluran zakat dengan baik. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Bagian materi pembelajaran, makna zakat, macam-macam zakat, hikmah mengeluarkan zakat. Nah, di sini pendekatan, model, dan metode. Pendekatan yang saya gunakan adalah scientific, model pembelajaran, problem basic learning, metode tanya jawab, diskusi. Nah, kegiatan pembelajaran. Ya, pada kegiatan pembelajaran ini, kegiatan awal atau pendahuluan, yakni waktunya 10 menit. Jadi, guru membuka pembelajaran dengan membaca basmalah, dilanjutkan salam. Kedua, guru menanyakan keadaan peserta didik. 3, guru bersama peserta didik membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. 4, guru mengarahkan kesiapan diri peserta didik dan mengecek kehadiran peserta didik. 5, guru menanyakan tentang materi yang lalu dan keterkaitannya dengan materi sekarang. 6, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan tema zakat. 7, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Nah, kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri dari fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. 1, guru menunjukkan gambar kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat. Kedua, peserta didik mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik tanya jawab dengan guru tentang isi gambar PTT. 4, peserta didik diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang diberikan. 5, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Nah, contoh pertanyaan yaitu, apakah isi gambar, membayar pakai apa, berapa yang harus dibayarkan. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. 1, peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. 2, peserta didik diberikan LKPD. 3, peserta didik dibantu mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Fase ketiga, membimbing pengumpulan informasi peserta didik kelompok. 1, menggunakan materi ajar dan buku siswa. Peserta didik mengumpulkan informasi penyelidikan untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah. 2, peserta didik mendiskusikan pertanyaan dan melakukan penyelidikan pengumpulan data pada LKPD dalam kelompok. 3, peserta didik dapat menggunakan bahan ajar maupun buku penunjang untuk bahan diskusi. 4, guru membimbing pengumpulan informasi penyelidikan yang dilakukan peserta didik dengan berkeliling untuk memberikan bantuan saat siswa berdiskusi. Guru bisa memberikan pertanyaan, pancingan apabila diskusi tidak berjalan lancar. Yang kelima, guru melakukan penilaian terhadap satu kelompok saat mereka berdiskusi. Saat menilai, guru menggunakan rubrik siswa yang belum dinilai pada kesempatan ini dapat dinilai saat mereka melakukan diskusi di kesempatan lain. Rubrik ada di halaman belakang. Nah, fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mencatat hasil mengumpulkan informasi penyelidikan kelompok dalam lembar kerja. 2, peserta didik mengolah hasil pengumpulan informasi penyelidikan yang diperoleh dari kelompoknya. 3, peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja. 4,
Peserta didik menyimpulkan hasil pengumpulan data penyelidikan dari masalah yang ditemukan. Nah, fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 1. Peserta didik dan mengevaluasi hasil pengumpulan data penyelidikan melalui diskusi kelas. 2. Peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah yang ada pada LKPD. 3. Selanjutnya peserta didik diminta membaca hasil pengumpulan data dan didiskusikan dan diskusi dan dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. 4. Kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan. 5. Peserta didik mengumpulkan LKPD kepada guru untuk dinilai. 6. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini. Nah, terakhir penutup. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pelajaran dengan mengajak peserta didik bersama-sama membaca hamdalah dan salam. Nah, penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Sini penilaian sikap, observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, pengayaan. Jadi dalam pengayaan ini guru memberikan pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai kompetensi sebelum waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan beberapa kegiatan terkait masalah zakat, misalnya zakat profesi. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. Remedi bagi peserta didik yang belum menguasai materi, belum mencapai ketuntasan belajar pada kurun waktu yang telah ditentukan. Guru terlebih dahulu mengidentifikasi hal-hal yang belum dikuasai. Berdasarkan hasil identifikasi, peserta didik kembali mempelajari hal-hal yang belum dikuasai dengan bimbingan guru dan melakukan penilaian kembali. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan. Misalnya 30 menit setelah jam pulang. Nah, alat dan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Saya pakai buku paket PAI K13 revisi 2018, Al-Quran dan terjemah, proyektor PTT. Ya, demikian Ustadz pemaparan RPP yang saya sudah buat, Ustadz. Apa ketika dipraktekkan untuk mengajar, apa kendala yang ditemukan? Apa kemudian solusinya? Ya, jadi tentunya kalau saya melihat RPP ini, terus terang Ustadz, dalam lapangan ini saya belum pernah mempraktekkan seperti ini, karena di sekolah kami, ini kan di dalam PPG ini kita dituntut untuk bikin yang PBL Ustadz. Ya, jadi kami hanya bisa mencoba membuat apa yang diminta oleh dosen kemarin, dosen pembimbing saya. Di samping itu saya mempelajari untuk bagaimana nanti mengaplikasikan di lapangan, Ustadz. Oke ya. Sekarang tadi sudah baca Quran belum ya? Bagaimana Ustadz? Tadi sudah baca Quran belum? Belum Ustadz. Coba sekarang dibuka di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Coba dibaca artinya dan maksudnya apa itu, Mbak Haryati? Oh iya, Ustadz. Ya, jadi yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu atau zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi baik Ustadz, dalam surah Al-Mu'minun ini ayat 1 sampai 11 di sini dijelaskan dalam ayat pertama, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, siapa saja yang dikatakan di sini orang-orang yang beriman? Yakni yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Terus orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Jadi ada 4 di sini kategori yang dikatakan orang-orang yang beriman. Nah di sini dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka sendiri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Terus dalam ayat ke-7, tapi barang siapa mencari di balik itu atau zina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, dalam ayat 8 lagi dikatakan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya, seperti itu Ustadz yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oke, yang terakhir sekali ya dari Bu Haryati, ini kan sudah 2 bulan ya bareng dengan PPG. Silakan apa yang Anda dapatkan pengalaman dari PPG, kemudian apa yang bisa diimplementasikan dalam pekerjaan di Serui ya Pak ya tadi ya, di mana?
Yapen Maropen itu Seru ya. Ustaz. Ya, silakan. Seru Ustaz. Ya, lihat Ya. lebih dikenal dengan Seru Ustaz. Ya, seru Ya. ya. Ya, Seru Kepulauan Yapen. Iya, jadi baik Ustadz. Jadi setelah saya mengikuti PPG ini dalam 2 bulan berjalan ini, tentu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan Ustadz. Ya, dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan, alhamdulillah kita bisa melewati. Dari situ kita mengambil pengalaman banyak, ditambah dengan pembuatan RPP ini, yang tadinya mungkin kita masih awam. Setelah adanya PPG ini, kita dapat ilmu kita dapat bertambah Ustadz. Ya, mungkin setelah PPG nanti ini, saya bisa mengajar lebih baik lagi di sekolah, bisa mengaplikasikan di sekolah Ustadz. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup sekian Ustadz. Oke, kalau sudah, saya kira sudah cukup pertemuan pada pagi menjelang siang ini. Tapi kalau di sana kan sudah hampir jam 11 ya, sudah hampir persiapan Jumatan. Iya Ustadz. Ya, mari Persiapan kita Jumatan. kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Monggo.